Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dan pelayanan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Cawang Baru. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama,
Situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, salam sejahtera. Mari kita menghadap Tuhan dengan votum.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma pasal 12 ayat 6 dan 7. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan bersujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan
dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta. Haleluya. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road way in the wilderness He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
Jemaat, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, firman yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu hari ini, Tuhan menyertai kami umat-Mu untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9. Untuk itu, urapan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, baik hamba-Mu maupun semua umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Surat Korintus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Ibu bapak dan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1
sampai dengan pas ayat yang ke-9. Dalam rangka ibadah hari Minggu, di dalamnya juga kita bersama bapak-bapak persekutuan kaum bapak, kita mengucap syukur untuk karya layan PKB yang senantiasa dengan motivasi melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebagaimana Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab ini pada ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sangat mengucap syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus, yang juga telah memotivasi Rasul Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil dan kesaksian kepada banyak jemaat, orang-orang yang percaya dan yang rindu, haus, dan lapar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, motivasi yang kuat yang sangat mendorong Paulus tetap mengucap syukur dalam pelayanannya adalah kasih karunia Allah yang telah mengasihi dia. Paulus bersama rekan sepelayanannya menyalami serta mensyukuri umat Kristus di Korintus yang telah menerima kasih karunia. Berdasarkan informasi yang Paulus terima bahwa umat Tuhan di Korintus begitu kaya, saudara-saudara, itulah sikap, peran, dan fungsi panggilan persekutuan. Baiklah kita menempatkan pelayanan gereja dalam masyarakat bangsa selaku kontribusi kita terhadap kasih karunia Allah. Jika tidak, maka akan muncul banyak kepentingan mengatasnamakan pelayanan. Kita bandingkan ayat yang ke-12 dan 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebagai warga gereja dan PKB khususnya yang mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan memakai bapak-bapak dengan dukungan anggota keluarga, baik istri maupun anak-anak,
selalu mensyukuri berkat Tuhan. Dengan demikian Bapak-bapak selalu berupaya dengan kontribusi apa yang dapat diungkapkan sebagai syukur di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kita semua mengucap syukur Bapak-bapak menjadi teladan, memberi motivasi, semangat melayani, dan juga karakter yang tulus, yang dengan kerendahan hati. Ini semua adalah berkat Tuhan yang mendatangkan limpah syukur, penuh sukacita untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik. Kita berdoa untuk PKB GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan Yesus senantiasa menyertai panggilan persekutuan bersama-sama PKB GPIB. Selamat berbahagia sampai selama-lamanya. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2 atau 5, kita haruslah mengadakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang beragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah Roh Kudus menyertai semua orang yang rindu untuk juga memperoleh kasih dan anugerah Tuhan, sehingga bertambah-tambah jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Bersama semua orang yang percaya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas motivasi yang tulus melayani panggilan Tuhan untuk bersaksi.
memberitakan tentang Yesus Kristus, satu-satunya Sang Juru Selamat umat manusia. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh persekutuan kaum Bapak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang mensyukuri atas pertambahan usia ke-39 tahun. Terima kasih Bapa, berkat karunia yang telah mereka terima dari Tuhan. Tuhan memberkati dalam panggilan kudus di tengah-tengah keluarga, dalam tanggung jawab penuh mengasihi istri dan anak-anak. Tuhan memberkati bapak-bapak juga dalam karya layan, sehingga Tuhan memperlengkapi dan memampukan bapak-bapak melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bersama-sama dalam segala kegiatan persekutuan kaum bapak. Terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam pemeliharaan dan pertambahan usia kehidupan sepekan yang baru di bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengawali dan berjalan bersama-sama dalam perjalanan kehidupan, sehingga dengan penuh sukacita dan apa yang bapak-bapak lakukan senantiasa berhasil. Kami berdoa apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Apabila ada yang berduka cita, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Ya Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan-kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian vokal grup PKB GPB Cawang Baru. Kepada bapak-bapak dipersilakan.
syukur kami. Dengarlah syukur Tuhan kami, kami datang padamu. Meski telah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menderu. Dengarlah syukur Tuhan kami, kami datang padamu. Di kaki salibmu mengucapkan syukur pada semesta Allah. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, syukur Tuhanku. Meski telah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menderu. Dengarlah syukur Tuhan kami, kami datang padamu. Kaki salibmu ucapkan syukur bagi semesta Allah. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, syukur Tuhanku. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, syukur Tuhanku. Syukur Tuhanku. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Engkau syukur baik.
pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Pertama, ibadah keluarga Rabu 15 Juli 2020 melalui WA Grup Cawang Baru pukul 19 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta Minggu 19 Juli 2020 melalui channel YouTube Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Ketiga, IHMPA Minggu 19 Juli 2020 melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, IHMPT Minggu 19 Juli 2020 secara mandiri, info di grup
PT Cawang Baru. Kelima, ucapan terima kasih pertama kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kedua, kepada presbiter yang bertugas. Ketiga, kepada pemandu lagu Nyonya Benselina Sapulete. Keempat, kepada organis Nona Erika Kairola. Kelima, solois Bapak Michael Lengkong. Keenam, vokal grup Pelkat PKB GPIB Cawang Baru. Terima kasih. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus SARS 2019 atau kita sebut COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan, ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan empati atas mereka yang telah berpergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, sejogjanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema Sinode GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Terambil dari Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandasan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang janjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi gereja generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter, di mana mengutamakan super tim, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan diperhitungkan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Panca Windu adalah waktu yang tepat untuk membesarkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri
dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru PKB GPB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua, PKB GPB Tangguh dan Luas, Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumambai, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kabesi, Kedua Pendeta Melkisedek Pulmera, Ketua 3 Pendeta Maureen Susan Romeser Thomas, Ketua 4 Pendeta Andri PH Nelwan, Ketua 5 Penatua Manggara Pangaribu almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Yosef, Sekretaris 1 Pendeta Eli Depitoy Debel, Sekretaris 2 Penatua Sela Aryani Lumampau Salomo, Bendahara Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Saudun, Unit Misionis Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKB Michael Roring, John Ngangi, Victor Saitakela, Andrianus Kaum, Michael Kirangen, Roni Pangemanan, Aples Kawingian. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi saksi Kristus baginya. Kita memuji Tuhan. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.